Mazmur Daud. Padamu, Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan memimpin aku. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita hari ini tadi sudah dibacakan dari Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan angka 4. Judulnya buat kita adalah berlakulah setia di segala situasi. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Tadi di Mazmur 37 ayat 3. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Kesetiaan adalah suatu karakter penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Setiap dalam hubungan dengan sesama manusia, rumah tangga, bisnis, dan pekerjaan. Terlebih-lebih dengan Tuhan dan pelayanannya. Maka kesetiaan itu sangat diperlukan. Semua orang percaya tahu bahwa kesetiaan adalah bagian dari buah roh, sebagaimana dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan yang 23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tidak mudah menjadi orang setia ketika berada dalam keadaan baik, enak dan nyaman adalah hal yang gampang. Namun bagaimana ketika perahu hidup kita sedang dihantam ombak gelombang dan badai dahsyat? Masihkah kita berlaku setia di hadapan Tuhan kita? Terkadang orang menyatakan komitmen untuk setia mengiring Kristus dan melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Namun di dalam prakteknya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, apalagi terbentur dengan masalah, tantangan atau kesulitan. Mereka atau kita mulai meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Ternyata berlaku setia di segala situasi tidak semudah membelokkan telapak tangan. Karena itu jarang sekali didapati orang yang benar-benar setia. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia sulit, dan siapakah menemukannya? Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Amsal 20 ayatnya yang ke-6. Pengertian setia adalah berpegang teguh pada janji, pendirian kokoh, tidak tergoyahkan, patuh, taat, tidak berubah, konsisten dan layak dipercaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menginginkan anak-anaknya hidup setia di hadapannya. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau memenuhinya ataupun menguranginya. Ulangan 12 ayatnya yang ke-32. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ulangan 5 ayatnya yang ke-32. Tuhan menyediakan berkat-berkatnya kepada orang setia. Akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Ulangan 26 ayatnya yang ke-19. Sekecil apapun hal yang Tuhan percayakan, lakukanlah itu dengan setia. Ketika kita setia di dalam perkara kecil, pada saatnya Tuhan pasti mempercayakan perkara besar
kepada kita. Tetapi Tuhan akan menyembunyikan terhadap orang-orang yang tidak setia. Dengarkanlah apa yang ditulis di dalam Nats Ulangan 32 ayatnya yang ke-30. Dikatakan sebagai berikut. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Jika kita bicara masalah kesetiaan, ketaatan dan kepatuhan, apalagi kepada Tuhan, seringkali kita merasa, itu mah gampang. Asal kita selalu ingat namanya, ingat nama Tuhan. Kita berdoa dan memuji namanya dengan menyanyi, itu sudah cukup. Sebenarnya, sesungguhnya tidak segampang itu adanya kita harus berproses di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai latihan dan pondasi cara hidup dan cara berpikir. Jika kita mau setia dan patuh kepada pekerjaan kita kita misalnya bekerja di kantor, maka kita harus mau berkorban banyak, mulai dengan datangnya tidak terlambat, bekerja dengan teratur, dan tidak membuang waktu. Perhitungkan segala kemungkinan hambatan-hambatan yang terjadi seperti macet, hujan, dan lain-lain. Demikian juga di dalam rumah tangga, kesetiaan, ketaatan, dan kepatuhan juga memerlukan pengorbanan. Kita juga harus mengalahkan egoisme kita. Masa bodoh dan tingkat kepedulian harus diasah untuk mendapatkan hasil akhir sesuai dengan ekspektasi atau sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Sewaktu masih kecil, kami mempunyai seekor anjing. Anjing kecil yang kami rawat dengan sangat baik, dengan kasih sayang. Dari perjalanan waktu, karena dia telah terlatih dan sangat mengerti apa yang telah diberikan tuannya selama proses kehidupannya. Alhasil, anjing itu tidak egois, berbakti kepada kami, berbakti kepada keluarga kami. Dia menjadi penjaga rumah yang sangat tangguh. Dia juga pemburu burung yang baik, karena sering membawa hasil buruannya ke rumah kami, diserahkan kepada kami, dan bukan dimakannya. Ketaatan dan kepatuhannya sangat teruji. Jika ada barang atau katakanlah cangkul kami tertinggal di ladang atau tertinggal di sawah, maka seharian anjing kami itu menunggu dan menjaganya sampai kami kembali pada sore hari bekerja di ladang. Haus dan kelaparan dia tahankan demi menjaga barang tuannya itu, suatu kesetiaan yang sempurna. Kesetiaan yang demikian itu tidak datang dengan tiba-tiba. Dia berproses di dalam perjalanan hidupnya, sehingga kebiasaan-kebiasaan atau habit yang dilatihnya lah menjadikannya membentukan dirinya. Pertanyaannya buat kita, proses apakah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini agar kita dapat setia, taat dan patuh kepada Sang Pencipta, takut dan setia kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus. Bandingkanlah ketaatan dan kesetiaan yang kita dengan cerita anjing yang tadi yang begitu setia melayani tuannya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayatnya yang ke-10. Demikian firman buat kita. Amin.